Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 146, sebuah chapter yang terfokus pada penjelasan tentang Killing Game, pembahasan strategi Yuji dan yang lain, sekaligus memberikan petunjuk kalau salah satu karakter paling ditunggu oleh fan Jujutsu Kaisen akan terlibat dalam arts terbaru, di mana karakter tersebut bernama Hakari Kinji, salah satu murid Gojo yang sudah diakui oleh Gojo sendiri bahwa dia bisa sehebat Gojo di masa depan. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja hal menarik pertama. Cerita dibuka dengan percakapan Tengen dan yang lain, di mana dalam adegan pertama ini Babang Gege kembali mengkonfirmasi kalau Angel atau Kurusuhana benar-benar bisa melepaskan Gojo dari segel jika Angel mau bekerja sama, karena teknik kutukan milik Angel bisa menghapus teknik kutukan lain. Tapi sayangnya Babang Gege sama sekali belum menjelaskan bagaimana cara kerja sekaligus batasan dari teknik kutukan milik Angel. Hal menarik kedua, walaupun Tengen dikenal sebagai pengguna teknik barir terhebat, tapi ternyata hal ini bukan berarti bahwa dia dapat menembus barir orang lain dengan mudah. Karena faktanya Tengen belum bisa menembus barir Killing Game untuk mengumpulkan informasi secara leluasa, hingga membuatnya belum bisa menemukan lokasi Angel dan hanya mendapatkan informasi bahwa Angel berada di salah satu koloni yang terdapat di bagian timur Jepang. Hal menarik ketiga, menurut penjelasan dari Tengen, saat ini terdapat 10 koloni di dalam negara Jepang, di mana setiap koloni terhubung dengan semacam barir, dan barir penghubung ini sudah menciptakan semacam garis pembatas. Lalu mengapa Kenjaku harus repot-repot melakukan hal ini? Ya, tentu saja karena hal ini merupakan salah satu syarat dari sebuah ritual, di mana ritual yang dimaksud di sini adalah sebuah ritual yang bisa digunakan untuk memindahkan manusia agar para manusia atau subjek bisa melewati batas dan pergi ke sisi lain, atau dalam bahasa Jepang disebut Higan. Lalu kenapa Kenjaku harus membuat manusia melewati semacam batas dan membuat mereka pergi ke sisi lain atau Higan? Ya, tentu saja karena tindakan melewati batas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam dunia Jujutsu, di mana tindakan ini akan menghasilkan semacam efek tergantung dari barir yang digunakan. Dan untuk lebih jelasnya tentang efek dari tindakan melewati batas, teman-teman bisa tonton ulang anime Jujutsu Kaisen episode 22. Di mana pada saat itu Yuji dan yang lain harus melewati semacam batas dengan melakukan semacam urutan kejadian atau semacam prosedur agar mereka bisa masuk ke dalam barir milik salah satu roh terkutuk. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam kasus Killing Game, semacam efek yang bisa didapatkan dengan membuat manusia melewati batas dan pergi ke sisi lain atau Higan adalah sesuatu yang bisa membuat manusia menyatu dengan Tengen, hingga para manusia bisa berevolusi dan menjadi sosok atau makhluk dengan tingkatan yang lebih tinggi. Tapi sayangnya belum dijelaskan secara detail seperti apakah mereka setelah berevolusi. Dan yang jelas mereka akan menyatu dengan dunia, tidak memiliki batasan, dan akan menjadi makhluk dengan eksistensi yang baru, sebuah eksistensi di antara ada dan tiada. Lalu sebenarnya apa yang akan didapatkan oleh Kenjaku setelah dia berhasil mengevolusi manusia? Nah, mengenai hal ini, kami sendiri belum bisa memastikannya, karena sama sekali belum ada konfirmasi dari Bang Gege mengenai hal tersebut. Tapi yang jelas, saat ini sudah ada 3 petunjuk. Pertama, Tengen bisa mempertahankan kesadaran dan keberadaannya setelah berevolusi karena dia memiliki teknik barir tingkat tinggi. Dan karena hal inilah, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada manusia jika mereka berevolusi tapi tidak memiliki teknik barir seperti Tengen. Kedua, komposisi dari tubuh Tengen setelah berevolusi lebih menyerupai komposisi dari roh terkutuk, dan hal ini pun akan terjadi pada setiap manusia yang berevolusi, hingga membuat mereka bisa menjadi target dari teknik manipulasi roh terkutuk. Ketiga, dengan mengendalikan tubuh Geto, Kenjaku memiliki kemampuan untuk menyerap dan memanipulasi roh terkutuk atau roh kutukan.
Nah, dengan 3 petunjuk tersebut, kami pun beranggapan kalau tujuan utama dari Kenjaku adalah menyerap dan memanipulasi semua manusia yang sudah berevolusi karena menyatu dengan Tengen. Dan dengan begitu, maka Kenjaku akan mendapatkan semua kemampuan dari Tengen dan seluruh manusia yang sudah berevolusi. Lalu, menurut teman-teman, sekuat apakah Kenjaku jika hal ini terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik keempat, menurut perkataan Yuki dan Tengen, Hokkaido tidak bisa menjadi wilayah untuk berlangsungnya Killing Game karena tempat tersebut memiliki semacam barir yang diciptakan oleh komunitas Jujutsu hingga membuat tempat tersebut dinyatakan sebagai tempat suci. Dan dengan fakta ini, Babang GG seolah mengisyaratkan bahwa ada beberapa barir yang tidak bisa atau belum bisa ditembus oleh Kenjaku hingga tempat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai tempat berlangsungnya Killing Game. Hal menarik kelima, menurut Tengen, ritual pemindahan manusia ke sisi lain atau Hikan setidaknya akan memerlukan waktu sekitar 2 bulan. Tapi sayangnya sampai saat ini belum dijelaskan bagaimana cara Tengen bisa mengetahui atau memprediksi hal tersebut. Hal menarik keenam, berdasar dari aturan pertama, jika Sumiki belum menyatakan keikutsertaan dalam Killing Game, maka Megumi dan yang lain hanya bisa mencegah keikutsertaan Sumiki dalam waktu sekitar 10 hari 15 jam. Dan jika mereka gagal mencegah keikutsertaan Sumiki, maka mereka harus menambahkan aturan baru yang bisa membuat Sumiki keluar dari permainan tersebut. Hal menarik ketujuh, menurut Shoko, penghapusan teknik kutukan sepertinya bukan dilakukan dengan teknik idle transfiguration dan juga binding foe. Dan ini berarti bahwa sudah terjadi sesuatu pada otak pemain ketika tekniknya dihapus karena aturan permainan, di mana semacam perubahan pada otak ini bisa membuat seorang pemain akan kehilangan nyawa. Lalu karena hal inilah, Maki kemudian menyimpulkan kalau dia tidak akan terkena efek ini jika dia melanggar aturan dalam permainan, mengingat dia adalah seorang penyihir Jujutsu yang tidak memiliki teknik kutukan. Hal menarik ke-8, walaupun dalam aturan ketiga menyebutkan bahwa seorang non-player bisa menjadi player ketika memasuki koloni, tapi ternyata warga sipil yang sudah berada di dalam koloni sejak awal setidaknya mendapatkan satu kesempatan untuk meninggalkan koloni. Hal menarik ke-9, menurut Tengen, alasan tidak ada aturan yang spesifik tentang keluar dan masuknya seorang ke dalam koloni karena ada sebuah kondisi yang bisa meningkatkan keefektifan dari sebuah barir. Dan kondisi yang dimaksud di sini adalah ketika seorang player memutuskan untuk ikut serta atas kehendaknya sendiri. Hal menarik ke-10, berdasar dari aturan keempat dan kelima, seorang pemain akan mendapatkan tambahan poin ketika dia mengakhiri hidup seorang pemain. Tapi jumlah poin yang diterima akan ditentukan secara langsung oleh Game Master. Dan sebagai patokan dasar, menghilangkan nyawa seorang penyihir akan mendapatkan 5 poin dan non-penyihir akan mendapatkan 1 poin. Ke-11, setiap player akan dilacak atau diawasi oleh salah satu Shikigami bernama Kogane. Dan menurut Tengen, karena wujud yang dimiliki oleh Kogane, dia menganggap kalau Game Masternya adalah semacam program dari permainan itu sendiri. Kemudian karena beberapa halaman selanjutnya hanya mengulas kembali tentang aturan Killing Game, jadi kami lewati aja ya. Ke-12, setelah mendapatkan banyak informasi, Maki kemudian menjelaskan tentang peran atau tugas masing-masing. Pertama, tugas Yuki dan Choso adalah menjadi bodyguard Tengen. Kedua, tugas Maki adalah mengumpulkan senjata terkutuk yang sudah diambil dan disimpan di dalam gudang senjata milik keluarga Zenin. Karena setelah Gojo disegel, semua senjata yang disimpan di dalam gudang SMA Jujutsu sudah diambil oleh keluarga Zenin dan keluarga Kamo. Oh ya, di sini Maki sempat menjelaskan kalau saat ini Megumi sudah menjadi pemimpin dari klan Zenin, di mana berkat hal ini dia dapat menemukan gudang senjata klan Zenin dengan mudah. Dan selain mengumpulkan senjata dari klan Zenin, sepertinya Maki juga berniat untuk mempersiapkan semacam senjata spesial. Karena di sini dia sempat menyinggung tentang Juzo Kamiya, di mana Juzo Kamiya adalah seorang penyihir Jujutsu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata terkutuk atau senjata kutukan. Tidak hanya itu, Maki juga berniat untuk mencari panda dan meminta bantuan darinya. Kemudian tugas Yuta adalah masuk ke dalam salah satu koloni
untuk mencari informasi sebelum Megumi dan yang lain masuk ke dalam game tersebut. Dan dengan mempertimbangkan kekuatan yang dia miliki, Yuta seharusnya bergerak sendiri. Tapi di sini dia sempat terlihat ragu karena mengkhawatirkan keselamatan Megumi, mengingat sukuna dalam tubuh Itadori memiliki suatu rencana tersembunyi untuk Megumi. Untung saja Megumi kemudian menjelaskan kalau Yuta tidak perlu mengkhawatirkannya. Selanjutnya, tugas Megumi dan Yuji adalah mencari Hakari Kinji dan meminta bantuan dari Hakari. Dimana dengan adanya hal ini, Bang Gege seolah mengisyaratkan kalau tidak lama lagi Hakari akan muncul dalam cerita. Dan jika dia menerima permintaan dari Megumi, maka bisa kita pastikan kalau Hakari akan terlibat dalam arts terbaru. Hal menarik yang ke-13, menurut perkataan Maki, Hakari adalah seorang karakter yang sulit untuk diprediksi karena dia adalah orang yang sangat bergantung dengan mood atau suasana hati. Dan uniknya ketika Hakari sudah mulai bergerak atau mulai serius, menurut Yuta, Hakari lebih kuat dari Yuta. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan hal ini karena di saat Yuta mengatakan hal tersebut, Maki menjelaskan kalau perkataan Yuta tersebut tidak benar. Ke-14, munculnya karakter baru bernama Takaba Fumihiko. Dan uniknya pada adegan Takaba, di sini sempat disinggung kata 70-30, di mana hal ini seolah mengisyaratkan kalau dia akan memiliki teknik 7:3 seperti layaknya Nanami. Dan lebih uniknya lagi, kata 70-30 ini disinggung pada chapter 146. Di mana jika kita pisahkan angka 14 dan 6 lalu dijadikan sebagai perbandingan atau pembagian, maka akan menjadi 14/6 dan sama saja dengan 7/3 atau 7:3. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan apakah ini merupakan sebuah kebetulan atau sesuatu yang sudah disengaja oleh Babang Gege. Dan yang terakhir, seperti apakah jalannya ke link game di seri Jujutsu Kaisen? Sanggupkah Yuji dan yang lain menyelamatkan Sumiki dan melepaskan Gojo dari segel? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.